Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pentanahan netral. Nah, pentanahan netral ini erat kaitannya dengan analisis gangguan, khususnya analisis gangguan satu fasa ke tanah. Nah, tentunya dalam pembahasan kita kali ini, kita diharapkan sudah memiliki pengetahuan mengenai komponen simetris dan juga pengetahuan bagaimana menganalisis gangguan, khususnya gangguan satu fasa ke tanah. Nah, pada bagian awal pembahasan kita akan melihat bagaimana perbandingan sistem yang tidak ditanahkan dengan sistem yang ditanahkan. Dalam hal ini perbandingan antara arus gangguan dan tegangan fasa yang sehat. Kemudian kita akan membahas beberapa metode yang bisa digunakan untuk pentanahan netral dari suatu jaringan. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor pentanahan, kelas pentanahan, dan pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metode pentanahan netral. Nah, jika pada suatu jaringan terjadi gangguan satu fasa ke tanah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan mengenai kondisi jaringannya. Yang pertama, besar arus gangguan yang terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi tegangan dari fasa yang sehat atau fasa yang tidak terganggu. Nah, kedua hal tersebut itu dipengaruhi oleh bagaimana pentanahan netral dari jaringan kita. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan melihat bagaimana perbandingan antara sistem yang ditanahkan dengan sistem yang tidak ditanahkan. Yang pertama, kita lihat dulu untuk sistem yang ditanahkan. Di sini diberikan gambar jaringan yang sederhana. Jika kita perhatikan netral dari sumbernya, ini ditanahkan ke tanah dan di sini pentanahannya secara solid, artinya impedansi pentanahannya ini kita anggap sama dengan 0. Nah, ketika tidak ada gangguan, diagram pasor dari kondisi sistemnya diperlihatkan pada gambar ini. Jadi karena di sini kondisinya belum ada gangguan, maka pasor tegangannya di sini bisa kita anggap seimbang. Kemudian untuk netral dengan groundingnya, karena impedansi pentanannya tadi kita anggap sama dengan 0, maka netral dengan grounding ini akan berada pada potensial yang sama. Jadi netral dan groundingnya ini berada pada potensial yang sama. Kemudian bagaimana jika terjadi gangguan, dalam hal ini gangguan satu fasa ke tanah, misalnya yang kita asumsikan terganggu adalah fasa A. Nah, karena netral dari sumbernya ini ditanahkan, tentu arus gangguannya bisa mengalir melalui penghantar fasa A, kemudian mengalir ke tanah, kemudian balik ke netral sumber melalui pentanahan netral pada sisi sumbernya. Nah, jika impedansi sumbernya ini kita abaikan atau jika impedansinya kita anggap 0, maka pasor tegangannya diperlihatkan pada gambar ini. Jadi karena yang kita asumsikan terganggu tadi adalah fasa A, maka tegangan fasa A ke ground atau ke netral ini nilainya sama dengan 0. Artinya untuk kondisi gangguan ini fasa A akan menjadi sepotensial dengan netral dan groundingnya. Kemudian untuk tegangan fasa B, karena di sini kondisinya kita anggap ideal atau impedansi dari jaringannya ini kita abaikan, maka tegangan fasa B ke netral itu sama seperti ketika tidak ada gangguan. Demikian juga untuk tegangan fasa C-nya, tegangan fasa C ke netral ini sama seperti kondisi ketika tidak ada gangguan. Nah, karena di sini impedansi pentanahannya tadi kita abaikan atau kita anggap 0, tentunya arus gangguan yang mengalir itu nilainya relatif sangat besar. Nah, hasil-hasil yang kita berikan di sini khusus untuk jaringan yang sangat sederhana. Jadi jaringan kita ini bisa kita anggap sebagai sumber 3 fasa yang ideal. Nah, tentunya untuk jaringan-jaringan yang sudah lebih kompleks, maka untuk mendapatkan arus gangguan,
dan tegangan pada jaringannya itu harus kita analisis menggunakan komponen simetris. Oke, selanjutnya bagaimana dengan sistem yang tidak ditanahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jika kita perhatikan, netral sistemnya di sini tidak ditanahkan ke ground. Kemudian diagram pasornya, dalam hal ini diagram pasor tegangannya ketika tidak ada gangguan diperlihatkan pada gambar ini. Ketika terjadi gangguan, anggaplah gangguan satu fasa ke tanahnya terjadi pada fasa A. Nah, karena jaringannya di sini netralnya tidak ditanahkan, tentunya dari gambar ini terlihat bahwa arus gangguannya ini tidak akan mungkin mengalir. Artinya arus gangguannya ini sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana dengan tegangan fasa ke ground? Jika kita perhatikan untuk tegangan fasa A-nya, karena yang diasumsikan terganggu tadi adalah fasa A-nya, tentunya tegangan fasa A ini akan sepotensial dengan ground. Artinya tegangan fasa A ke ground ini nilainya sama dengan 0. Tetapi untuk fasa B dan fasa C, jika kita perhatikan dari gambar ini, tegangan fasa B dan fasa C ke ground itu nilainya sama dengan tegangan line ke line. Kemudian bagaimana dengan tegangan fasa terhadap netral? Dari gambar ini terlihat bahwa tegangan fasa A ke netral, kemudian tegangan fasa B ke netral, dan fasa C ke netral itu sama seperti ketika tidak ada gangguan. Oke, jadi gangguan satu fasa ke tanah ini tidak akan menimbulkan arus gangguan dan tidak akan memberikan pengaruh terhadap tegangan sistem, dalam hal ini tegangan line ke netralnya. Artinya untuk sistem atau jaringan kita yang tidak ditanahkan tadi masih bisa beroperasi untuk melayani beban. Oke, jadi karena di sini arus gangguannya tidak bisa mengalir atau nilainya sama dengan 0, kemudian tegangan fasa ke netralnya di sini sama seperti kondisi tidak ada gangguan, maka jaringan ini masih bisa beroperasi untuk melayani beban. Tetapi hal ini akan beresiko jika ternyata ada fasa lain, misalnya fasa B atau fasa C, yang juga mengalami gangguan ke tanah. Jadi jika gangguan satu fasa tadi tidak diantisipasi, maka risikonya akan sangat berbahaya, atau risiko yang akan ditanggung akan semakin besar ketika ada fasa lain yang juga terhubung ke tanah. Nah, ketika ada fasa lain yang terhubung ke tanah, maka akan timbul gangguan ganda, dan ini arus gangguannya relatif sangat besar. Sebagai contoh misalnya, anggaplah fasa B ini juga terhubung ke tanah, maka untuk kondisi ini berarti sekarang gangguannya merupakan gangguan ganda, dan gangguan ini tentunya sangat berbahaya karena arus yang mengalir ini relatif sangat besar. Jadi untuk suatu sistem yang tidak ditanahkan, kemudian sistem tadi harus tetap beroperasi jika ada gangguan satu fasa ke tanah, maka sistemnya harus betul-betul dianalisis, harus betul-betul diperhatikan bagaimana risiko yang timbul jika terjadi gangguan ganda. Nah, jika ternyata risikonya masih bisa diantisipasi, tentunya pengoperasian sistem tadi jika terjadi gangguan satu fasa ke tanah itu masih bisa diterima atau masih bisa ditolerir. Nah, arus gangguan satu fasa ke tanah ini tidak akan mengalir atau nilainya sama dengan 0. Ini hanya berlaku untuk jaringan-jaringan kecil atau untuk saluran-saluran pendek. Sedangkan untuk saluran-saluran panjang, walaupun sistemnya tidak ditanahkan, maka tetap ada arus gangguan yang mengalir. Jadi pada sistem yang besar, misalnya untuk saluran-saluran panjang, kemudian sistemnya tidak ditanahkan, maka arus gangguan fasanya ini masih bisa mengalir akibat adanya kapasitansi saluran. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai parameter saluran, untuk saluran-saluran panjang, efek kapasitansinya tidak bisa lagi kita abaikan.
Sebagai contoh, anggaplah saluran ini merupakan saluran panjang, maka efek kapasitansinya ini tidak bisa lagi kita abaikan, artinya pengaruhnya sudah cukup dominan. Kemudian jika terjadi gangguan satu fasa ke tanah, anggaplah di sini yang terganggu adalah fasa A, maka arus gangguannya ini akan mengalir melalui tanah, kemudian mengalir melalui kapasitansi dari salurannya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa jika yang terganggu adalah fasa A, maka arus gangguannya ini akan mengalir melalui fasa A, kemudian ke tanah, kemudian balik ke sumber melalui kapasitansi yang dibentuk oleh saluran fasa B dan fasa C-nya. Oke, jadi ingat, untuk jaringan-jaringan yang besar atau untuk saluran-saluran panjang, walaupun sistemnya tidak ditanahkan, maka arus gangguan satu fasanya itu akan masih bisa mengalir akibat adanya kapasitansi dari jaringannya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana pengaruh tegangan fasa yang sehat terhadap isolator dan arester. Nah, pembahasan detail mengenai isolator dan arester ini tidak akan kita bahas di sini. Hal tersebut silakan Anda telaah pada mata kuliah yang berkaitan dengan teknik tegangan tinggi atau peralatan tegangan tinggi. Intinya, isolator tentunya berfungsi untuk mengisolasi tegangan, dan arester berfungsi untuk menyalurkan tegangan lebih akibat adanya sambaran petir. Nah, sesuai dengan hasil pembahasan kita tadi, pada jaringan kita ini jika netralnya ditanahkan secara langsung atau secara solid ke ground, maka tegangan fasa yang sehat ke ground nilainya sama seperti tegangan fasa ke netral. Sedangkan jika netralnya tidak ditanahkan, maka tegangan fasa yang sehat ke ground ini nilainya sama dengan tegangan line ke line. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa tegangan fasa ke ground untuk sistem yang tidak ditanahkan ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan tegangan fasa ke ground untuk sistem yang ditanahkan secara langsung. Selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap isolator dan arester. Anggaplah gambar ini untuk sistem yang netralnya ditanahkan secara solid, kemudian bagian ini untuk sistem yang netralnya tidak ditanahkan. Kemudian ini merupakan fasa A, fasa B, dan fasa C, dan yang kita anggap terganggu di sini adalah saluran untuk fasa A-nya. Kemudian bagian ini kita asumsikan sebagai isolator dan bagian ini merupakan arester. Kemudian anggaplah fasa yang terganggu merupakan fasa A-nya dan ini merupakan saluran untuk fasa B dan fasa C. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa untuk sistem yang ditanahkan secara solid, tegangan isolator ke ground maupun tegangan arester ke ground ini nilainya sama dengan tegangan line ke netral. Sedangkan untuk sistem yang tidak ditanahkan, tegangan dari isolator ke ground maupun tegangan arester ke ground ini nilainya sama dengan tegangan line ke line. Nah, karena tegangan line ke line ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan tegangan line ke netral, tentunya isolator yang harus kita gunakan di sini harus mampu menahan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang netralnya ditanahkan secara langsung. Jadi penentuan kemampuan isolator dalam menahan tegangan bukan hanya pada kondisi normal, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana jika pada jaringannya terjadi gangguan. Sebagai contoh,
Anggaplah sistem kita ini tegangannya 20 kV line ke line. Tentunya dalam kondisi normal atau ketika tidak ada gangguan, maka kemampuan tegangan dari isolatornya ini hanya sebesar 20 kV per akar 3. Dalam hal ini tegangan line ke netral atau tegangan line ke groundnya. Tetapi ketika terjadi gangguan satu fase ke tanah, apalagi jika sistemnya tidak ditanahkan, dari hasil ini terlihat bahwa isolatornya harus mampu menahan tegangan sebesar 20 kV. Nah, jika ternyata isolator yang digunakan di sini tidak memperhitungkan kondisi gangguan, artinya isolatornya di sini hanya mampu menahan tegangan sebesar 20 per akar 3, tentunya besar kemungkinan terjadinya kegagalan isolasi dari isolator ini jika terjadi gangguan satu fase ke tanah. Karena untuk jaringan kita ini, untuk gangguan satu fase ke tanahnya, tegangan yang harus dilawan oleh kapasitor ini sebesar tegangan line ke line-nya atau sebesar 20 kV. Sementara tadi di sini kita asumsikan kemampuan tegangan kapasitornya ini hanya mempertimbangkan kondisi normal, yaitu 20 per akar 3. Beda halnya untuk sistem yang ditanahkan, apalagi di sini pentanahannya secara solid atau impedansi pentanahannya adalah 0, maka kemampuan menahan tegangan dari isolatornya ini bisa kita pilih lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang tidak ditanahkan. Oke, selanjutnya bagaimana pengaruh tegangan fase yang sehat terhadap arrestor? Jika Anda ingat kembali materi kuliah yang membahas arrestor ini berfungsi untuk menyalurkan tegangan lebih akibat sambaran atau induksi petir. Dan pada kondisi normal, impedansi dari arrestornya relatif sangat tinggi. Kemudian jika terjadi sambaran atau induksi petir, maka impedansi dari arrestornya akan menjadi sangat rendah sehingga tegangan lebih akibat induksi petir tadi bisa disalurkan ke tanah. Sebagai contoh, jika kita perhatikan ketiga bagian ini, jika ketiga bagian ini kita anggap sebagai arrestor, dan jika kita perhatikan koneksinya di sini, ketiga arrestornya ini dihubungkan ke tanah atau ditanahkan, maka ketika tidak ada sambaran petir, tentunya impedansi dari ketiga arrestor ini relatif sangat besar. Kemudian ketika ada petir yang menyambar kawat basah, maka impedansi arrestornya ini akan menjadi sangat kecil, sehingga tegangan lebih akibat sambaran atau induksi petir tadi bisa disalurkan ke tanah. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan atau penentuan arrestor adalah tegangan pengenal arrestornya. Nah, tegangan pengenal arrestor ini nilainya harus lebih besar dari tegangan pada kondisi operasi normal maupun tegangan ketika terjadi gangguan fase, dalam hal ini gangguan satu fase ke tanah. Kemudian jika kita perhatikan untuk sistem yang tidak ditanahkan, tegangan arrestor ke ground, dalam hal ini untuk fase yang sehat, ini nilainya sama dengan tegangan line ke line. Sedangkan untuk sistem yang ditanahkan, ini nilainya sama dengan tegangan line ke netral. Nah, karena tegangan line ke line ini lebih besar dari tegangan line ke netral, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan pengenal arrestor untuk sistem yang tidak ditanahkan ini nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan tegangan pengenal arrestor pada sistem yang ditanahkan. Kemudian bagaimana jika ternyata tegangan pengenal arrestor yang digunakan ini nilainya lebih kecil dari tegangan fase yang sehat ketika terjadi gangguan satu fase ke tanah. Sebagai contoh, misalnya jika kita tinjau jaringan kita ini, anggaplah tegangan nominalnya 20 kV line ke line, maka jika terjadi gangguan pada fase A, tegangan fase B dan fase C-nya, dalam hal ini tegangannya ke ground, ini nilainya sama dengan tegangan line ke line atau sekitar 20 kV. Nah, jika ternyata tegangan pengenal arrestornya ini lebih kecil dari 20 kV, hal ini akan menyebabkan kedua arrestor ini akan bekerja.
Artinya saluran fasa B dan saluran fasa C ini juga akan terhubung ke tanah. Berarti sekarang ada 3 saluran yang terhubung ke tanah. Yang pertama saluran fasa A-nya, kemudian saluran fasa B-nya akibat bekerjanya arester pada bagian ini, kemudian saluran fasa C-nya akibat bekerjanya arester untuk fasa C-nya. Jadi fasa B dan fasa C ini juga terhubung ke tanah. Nah, jika kita perhatikan jaringannya, jika fasa B dan fasa C ini juga terhubung ke tanah, tentu sekarang kondisinya telah terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa. Jika kita ingat kembali pembahasan kita mengenai analisis gangguan, gangguan yang paling berbahaya pada sistem tenaga itu merupakan gangguan 3 fasa. Oke, jadi jika kita simpulkan, tegangan pengenal arester yang digunakan pada jaringan nilainya harus lebih besar dari tegangan fasa yang sehat ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Oke, jadi dari pembahasan kita ini terlihat bahwa pentanahan netral ini akan mempengaruhi bagaimana kemampuan tegangan dari isolator yang harus kita gunakan maupun tegangan pengenal arester yang harus kita pilih pada jaringan. Kemudian ingat hasil yang kita berikan di sini untuk jaringan yang sangat sederhana. Tentunya untuk jaringan yang lebih kompleks, tegangan fasa yang sehatnya ini harus kita analisis menggunakan komponen simetris. Oke, dari hasil-hasil yang kita peroleh tadi, untuk netral sistem yang ditanahkan secara langsung atau impedansi pentanahannya bisa kita anggap 0, maka arus gangguan yang mengalir nilainya relatif sangat besar. Jadi jika jaringan kita ini kita tanahkan secara langsung, atau dalam hal ini impedansinya bisa kita anggap 0, maka untuk gangguan satu fasa ke tanah, arus gangguan yang mengalir ini nilainya relatif sangat besar. Dan arus ini tentunya akan berbahaya bagi peralatan-peralatan yang ada pada jaringan, khususnya peralatan-peralatan yang penting seperti transformator dan generator. Tetapi untuk tegangan fasa ke ground, dari fasa yang sehat, dari hasil kita ini nilainya tidak akan terlalu besar. Dan untuk kasus kita ini tegangan ke ground untuk fasa yang sehatnya, ini nilainya sama seperti tegangan fasa ke ground ketika tidak ada gangguan. Dan tentunya hal ini menguntungkan karena tidak akan terlalu beresiko bagi isolator-isolator yang ada pada peralatan, khususnya isolasi dari peralatan penting, misalnya isolasi belitan dari transformator maupun generator. Sedangkan untuk sistem yang tidak ditanahkan, hasilnya berkebalikan. Arus gangguannya relatif kecil. Tentunya hal ini menguntungkan karena arus gangguan yang kecil ini tidak akan berbahaya bagi peralatan-peralatan. Tetapi tegangan fasa yang sehatnya, dalam hal ini tegangan fasa ke groundnya, ini nilainya bisa menjadi sangat besar. Kemudian tegangan fasa ke ground yang nilainya relatif cukup besar ini akan mempengaruhi kemampuan tegangan isolator yang harus kita gunakan. Demikian juga tegangan pengenal dari arester yang harus kita gunakan. Selain itu, tegangan fasa ke ground yang nilainya relatif cukup besar, ini akan beresiko atau berbahaya bagi isolasi peralatan-peralatan penting, seperti isolasi belitan pada transformator maupun pada generator. Nah, untuk mengatasi resiko atau bahaya yang disebabkan oleh gangguan satu fasa ke tanah, dalam hal ini arus gangguan dan tegangan fasa yang sehat, maka netral dari sistem bisa kita tanahkan dengan menggunakan impedansi tertentu. Nah, tujuan pentanahan netralnya di sini, yang pertama untuk membatasi besar arus gangguan satu fasa, kemudian yang kedua untuk membatasi tegangan fasa yang sehat terhadap ground ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Kemudian untuk pentanahan netral yang nilainya relatif kecil, maka hal ini akan menyebabkan arus gangguan yang mengalir ini akan sangat besar dan tentunya berbahaya bagi peralatan, tetapi tegangan fasa yang sehat nilainya tidak akan terlalu besar.
Hal ini berkebalikan jika nilai pentanahan netral yang kita gunakan impedansinya memiliki nilai yang besar. Nah, untuk pentanahan netral dengan impedansi yang besar, maka arus gangguannya akan relatif kecil, tetapi kerugiannya tegangan fase yang sehat ini nilainya akan menjadi sangat besar. Selain itu, dalam penentuan impedansi pentanahan netral, kita juga harus mempertimbangkan kerja dari relay proteksi. Jangan sampai karena impedansi pentanahannya terlalu besar, maka arus gangguan yang mengalir terlalu kecil. Karena hal ini akan menyebabkan berkurangnya sensitivitas dari relay. Bahkan bisa jadi karena arus gangguannya terlalu kecil, maka arus gangguan tadi tidak bisa dideteksi oleh relay proteksi. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita kompromikan dalam penentuan seberapa besar impedansi pentanahan. Selain itu, untuk jaringan-jaringan tertentu seperti jaringan-jaringan yang melayani gedung-gedung vital, misalnya rumah sakit, maka kita juga harus memperhatikan kontinuitas pelayanan. Dan jika arus gangguan satu fase ke tanahnya bisa kita buat menjadi sangat kecil, atau bahkan nilainya menjadi sama dengan 0, tentunya hal ini akan menguntungkan karena kontinuitas pelayanan tidak akan terganggu. Kemudian yang kedua, pembatasan tegangan fase yang sehat. Tentunya tegangan fase yang sehat di sini nilainya tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi kemampuan isolator dari peralatan pada jaringan, demikian juga akan mempengaruhi kerja dari arrester yang kita gunakan pada jaringan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, jika impedansi pentanahannya relatif kecil, maka akan menguntungkan dari segi tegangan fase yang sehat, tetapi arus gangguan yang mengalir nilainya relatif besar. Sedangkan jika pentanahan netralnya nilainya relatif besar, maka arus gangguan yang mengalir relatif kecil, tetapi tegangan fase yang sehat nilainya akan menjadi sangat besar. Jadi kedua hal ini harus kita kompromikan dalam penentuan impedansi pentanahan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk pentanahan netral dari jaringan kita. Agar arus gangguan maupun tegangan fase yang sehat sesuai yang kita kehendaki, nah ada beberapa metode pentanahan yang bisa kita pilih. Yang pertama, pentanahan solid seperti yang sudah kita bahas tadi, dan nilai impedansi pentanahan netralnya di sini sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita singgung pada slide-slide sebelumnya tadi, tentunya arus gangguan maupun tegangan pada fase yang sehat harus kita analisis dengan melibatkan seluruh komponen yang ada pada jaringan. Artinya arus gangguan maupun tegangan fase yang sehat juga dipengaruhi oleh bagian lain pada jaringan. Kemudian metode pentanahan berikutnya yaitu metode pentanahan dengan menggunakan resistor atau neutral grounding resistor. Selanjutnya metode pentanahan dengan menggunakan reaktor. Kemudian metode pentanahan berikutnya yaitu metode pentanahan dengan menggunakan kumparan Petersen. Nah, kumparan Petersen ini mirip seperti pentanahan dengan menggunakan reaktor, tetapi induktansi atau reaktansi dari kumparannya bisa kita atur. Sebagai contoh, jika kita ingat kembali pembahasan kita di slide sebelumnya tadi, pada jaringan besar atau jaringan dengan saluran yang relatif panjang, maka tetap ada kemungkinan adanya arus gangguan yang mengalir walaupun netral dari jaringannya ini tidak kita tanahkan. Nah, besarnya arus gangguan yang mengalir salah satunya tentunya dipengaruhi oleh kapasitansi dari jaringannya. Nah, jika ternyata arus gangguan yang mengalir ini nilainya relatif cukup besar dan harus kita kurangi, maka netral dari jaringannya ini bisa kita tanahkan dengan menggunakan kumparan Petersen. Nah, jika kita perhatikan arah aliran arusnya, di sini terjadi percabangan, ada yang mengalir ke kapasitansi saluran pada bagian ini,
Kemudian ada juga arus yang mengalir pada kumparan Petersen-nya. Artinya kumparan Petersen ini bisa kita anggap paralel dengan kapasitansi dari salurannya. Nah, jika Anda ingat materi kuliah dasar Anda, suatu induktor yang paralel dengan kapasitor, impedansi totalnya bisa kita buat menjadi tak berhingga, atau bisa kita buat nilainya menjadi sangat besar, dengan nilai induktansi tertentu. Artinya kumparan Petersen-nya ini harus kita atur induktansinya sehingga impedansi totalnya dengan kapasitansi saluran nilainya menjadi sangat besar. Nah, jika Anda ingat kembali materi kuliah dasar Anda, kondisi ini dikenal dengan kondisi resonansi. Oke, jadi dengan melakukan pengaturan induktansi pada kumparan Petersen, maka impedansi total antara kumparan Petersen dengan kapasitansi saluran nilainya bisa kita buat menjadi sangat besar. Nah, jika nilai impedansi totalnya sangat besar, tentunya arus gangguan yang mengalir bisa kita buat menjadi sangat kecil. Kemudian untuk bagian-bagian jaringan yang tidak memiliki titik netral dan bagian jaringan tersebut perlu ditanahkan, maka untuk pentanahannya kita bisa menggunakan transformator pentanahan. Jika kita perhatikan gambar ini merupakan transformator yang dihubung secara Y delta. Tentunya pada bagian deltanya di sini tidak terdapat titik netral. Nah, jika bagian ini akan ditanahkan, maka kita bisa menggunakan transformator pentanahan. Dan jika kita perhatikan hubungan belitan transformator pentanahannya di sini dihubung secara zigzag. Kemudian untuk pentanahan netralnya bisa kita lakukan pada titik netral dari transformator pentanahannya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Di bagian ini kita akan melihat mengenai parameter pentanahan netral. Nah, untuk mengetahui seberapa besar arus gangguan satu fase ke tanah maupun tegangan fase yang sehat, selain dengan menganalisis jaringannya menggunakan komponen simetris, kita juga bisa memperkirakan seberapa besar arus gangguan maupun tegangan fase yang sehat berdasarkan parameter pentanahan netral. Parameter yang pertama mengenai faktor pentanahan. Nah, faktor pentanahan ini adalah perbandingan tegangan line ke netral dari fase yang sehat terhadap tegangan line ke line pada kondisi normal. Untuk kondisi normal atau kondisi tidak ada gangguan, perbandingan antara tegangan line ke netral terhadap tegangan line ke line nilainya sebesar 57% atau 1/3. Nah, dari persamaan ini tentunya kita bisa menyimpulkan jika pada suatu bagian jaringan faktor pentanahannya memiliki nilai yang kecil, hal tersebut berarti tegangan fase yang sehat ketika terjadi gangguan satu fase ke tanah nilainya juga relatif kecil. Demikian juga sebaliknya, jika faktor pentanahannya memiliki nilai yang besar, hal tersebut berarti bahwa tegangan fase yang sehat juga memiliki nilai yang relatif besar. Nah, berdasarkan faktor pentanahan tersebut, pentanahan netral bisa dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kelas pentanahan efektif. Hal ini diperoleh jika faktor pentanahannya lebih kecil dari 80%. Kemudian untuk kelas pentanahan non-efektif, ini jika faktor pentanahannya lebih besar dari 80%. Nah, dari nilai faktor pentanahannya ini tentunya kita bisa menyimpulkan tegangan fase yang sehat untuk kelas pentanahan efektif lebih kecil dibandingkan dengan kelas pentanahan non-efektif. Oke, selanjutnya bagaimana memperkirakan tegangan fase yang sehat atau faktor pentanahan, kemudian arus gangguan satu fase ke tanah pada jaringan. Nah, hal ini bisa kita peroleh berdasarkan data impedansi komponen simetris dari jaringan kita. Dan nilai-nilainya diberikan pada tabel berikut. Kolom ini merupakan kolom untuk kelas pentanahannya.
Kelas pentahanan efektif di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama efektif, kemudian very efektif. Kemudian untuk kelas non efektif dibagi menjadi empat, yaitu pentanahan yang bersifat induktans, kemudian resistans, kemudian gabungan antara induktans dan resistans, kemudian resonan. Nah, resonan ini berkaitan dengan kumparan Peterson. Sedangkan kolom ini berkaitan dengan rasio reaktansi urutan 0 terhadap reaktansi urutan positif dari jaringan. Nah, untuk bagian arus gangguannya, ini merupakan persentase arus gangguan satu fasa ke tanah terhadap arus gangguan tiga fasa. Oke, jadi berdasarkan data impedansi komponen simetris dari jaringan, kita bisa memperkirakan bagaimana kelas pentanahan atau tegangan fasa yang sehat. Demikian juga kita bisa memperkirakan persentase arus gangguan pada jaringan. Sebagai contoh, misalnya jika rasio reaktansi urutan 0 terhadap reaktansi urutan positif nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1, kemudian rasio resistansi urutan 0 terhadap reaktansi urutan positifnya berada di antara 0 sampai dengan 0,1, maka kelas pentanahannya tergolong sebagai kelas efektif dan detailnya termasuk kelas pentanahan very efektif. Kemudian berdasarkan pembahasan kita pada slide sebelumnya tadi, maka faktor pentanahannya memiliki nilai yang kecil, dalam hal ini lebih kecil dari 80%. Atau tegangan fasa yang sehat ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah, nilainya lebih kecil dari 80% terhadap tegangan line ke line untuk kondisi normal. Kemudian untuk arus gangguannya, dari tabel ini terlihat bahwa arus gangguannya lebih besar dari 95% terhadap gangguan tiga fasa. Dan hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada slide-slide sebelumnya tadi, bahwa untuk faktor pentanahan yang nilainya kecil atau tegangan fasa sehat yang nilainya kecil, maka arus gangguannya nilainya relatif besar. Oke, jadi jika kita simpulkan, dengan mengetahui data matriks impedansi komponen simetris dari jaringannya, kita bisa memperkirakan bagaimana kelas pentanahan atau bagaimana tegangan fasa yang sehat. Demikian juga kita bisa memperkirakan seberapa besar arus gangguan pada jaringannya. Nah, tentunya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, kita harus menganalisis jaringannya menggunakan konsep komponen simetris dan analisis gangguan seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, supaya lebih jelas di bagian ini kita akan membahas sebuah contoh kasus yang diagram satu garisnya ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ini merupakan mesin pertama, kemudian belitannya dihubungkan secara Y dan netralnya ditanahkan dengan menggunakan reaktor. Sedangkan untuk trafo pada bagian ini, belitannya dihubungkan secara delta Y dan netralnya ditanahkan secara solid. Demikian juga untuk trafo pada bagian ini. Nah, sedangkan untuk mesin yang kedua, ini belitannya dihubungkan secara Y tetapi netralnya tidak ditanahkan. Dan untuk mesin yang ketiga, ini netralnya ditanahkan dengan menggunakan reaktor. Kemudian data impedansi jaringannya dalam per unit diberikan pada tabel ini. Nah, nilai-nilai per unit pada tabel ini berdasarkan dasar daya 300 MVA, kemudian dasar tegangannya pada sisi mesin pertama 20 kP, kemudian pada bagian saluran 230 kP, dan pada bagian ini dasar tegangannya 13,8 kP. Selanjutnya ini merupakan data reaktansi dari pentanahan mesin 1 dalam hal ini generator, yaitu nilainya sebesar J0,3 per unit. Sedangkan untuk mesin 3 dalam hal ini merupakan motor sinkron, reaktansi pentanahannya sebesar J0,63 per unit.
Nah, di sini yang diminta, jika terjadi gangguan satu fase ke tanah pada node atau bus 1 dan bus 2, tentukan kelas pentanahan dan perkirakan arus gangguan serta tegangan fase yang sehat pada bus-bus tersebut. Jadi jika terjadi gangguan satu fase ke tanah pada simpul 1, berapa tegangan fase yang sehat, demikian juga berapa arus gangguan yang terjadi jika gangguannya pada node atau simpul 1. Demikian juga jika gangguannya terjadi pada simpul atau node 2. Nah, karena di sini jaringannya sudah tersusun dari beberapa komponen, tentunya arus gangguan maupun tegangan fase yang sehat jika terjadi gangguan satu fase ke tanah pada simpul 1 tidak hanya dipengaruhi oleh pentanahan netral dari trafo pada bagian ini. Demikian juga arus gangguan dan tegangan fase yang sehat jika terjadi gangguan pada simpul 2, nilai-nilainya tidak hanya dipengaruhi oleh pentanahan pada bagian ini, tetapi dipengaruhi oleh keseluruhan bagian dari jaringan. Nah, karena di sini yang diminta hanya kelas pentanahan dan perkiraan arus gangguan, berarti kita tidak perlu menyelesaikannya secara menyeluruh. Dan berdasarkan pembahasan kita tadi, kasus ini bisa kita selesaikan dengan mengetahui impedansi urutan positif dan impedansi urutan 0 dari jaringannya. Nah, untuk mendapatkan impedansi urutan jaringannya, tentunya kita harus menggambarkan rangkaian urutannya. Yang pertama, rangkaian urutan positifnya diberikan pada gambar ini. Kemudian dari gambar ini kita bisa membentuk matriks emitansinya, kemudian kita inverskan untuk memperoleh matriks impedansi jaringannya. Demikian juga untuk rangkaian urutan negatifnya, jika kita gambarkan, diperlihatkan pada gambar ini. Kemudian dari gambar ini kita bisa menyusun matriks emitansinya, dan jika kita inverskan, maka matriks impedansi untuk urutan negatifnya diberikan pada bagian ini. Kemudian yang terakhir untuk jaringan urutan rangkaian nolnya diberikan pada gambar ini. Jika Anda ingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya dalam menggambarkan jaringan urutan 0, ini sangat dipengaruhi oleh pentanahan netral dari jaringannya. Kemudian dengan cara yang sama kita bentuk matriks emitansinya, kemudian kita inverskan untuk memperoleh matriks impedansi urutan 0-nya. Oke, jadi matriks impedansi urutan yang kita peroleh di sini ukurannya adalah 2x2. Hal tersebut sesuai dengan kasusnya, karena yang diminta hanya untuk kondisi arus gangguan dan tegangan pada bus 1 dan bus 2, maka ukuran matriksnya juga relatif kecil, yaitu 2x2. Nah, jika seandainya jumlah simpul atau jumlah node yang akan kita analisis jumlahnya lebih banyak, tentunya ukuran matriksnya juga akan semakin besar. Sebagai contoh, misalnya jika bagian ini atau simpul ini juga akan kita cari bagaimana arus gangguan dan tegangan fase yang sehat, maka simpul pada bagian ini, kemudian simpul pada bagian ini, dan simpul pada bagian ini juga harus kita sertakan dalam penyusunan matriksnya, sehingga ukuran matriksnya akan menjadi lebih besar, yaitu akan menjadi 3x3. Selanjutnya, untuk memperkirakan kasus yang diminta tadi, kita bisa menggunakan matriks impedansi urutan positif dan matriks impedansi urutan 0-nya. Jika kita tuliskan kembali matriks impedansi urutan positif dan urutan 0-nya diberikan pada bagian ini. Selanjutnya, jika kita tuliskan rasio impedansinya, yang pertama untuk node 1 atau simpul 1. Nah, untuk simpul 1 tentunya suku matriks yang harus kita gunakan adalah Z11. Jadi X0 per X1 untuk simpul 1 adalah 0,085
dibagi dengan 0,1756 dan diperoleh hasil 0,43. Kemudian berdasarkan tabel kita tadi, jika rasionya 0,43, maka kelas pentanahannya termasuk kelas very efektif. Oke, jadi rasionya tadi adalah 0,43 dan nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Artinya termasuk kelas very efektif. Kemudian berdasarkan faktor pentanahannya untuk kelas efektif, maka tegangan fasa yang sehat nilainya lebih kecil dari 80% tegangan line ke line. Kemudian untuk arus gangguannya, dari hasil ini terlihat bahwa arus gangguan satu fasa ke tanah, jika terjadi gangguan satu fasa pada bas 1, nilainya lebih besar dari 95% kali arus gangguan 3 fasa. Selanjutnya untuk simpul atau not 2, tentunya yang digunakan di sini adalah matriks untuk suku baris kedua, kolom keduanya. X0-nya sebesar 1,9586 dibagi dengan Z1-nya 0,1378 diperoleh hasil 14,2. Dan berdasarkan tabel kita tadi, ini termasuk kelas high inductance. Oke, jadi untuk simpul 2, rasionya tadi adalah 14,2 dan nilainya lebih besar dari 10, berarti kelas pentanannya termasuk kelas high inductance. Nah, untuk kelas pentanan ini, faktor pentanahannya lebih besar dari 80%. Artinya jika terjadi gangguan satu fasa ke tanah pada simpul 2, maka tegangan fasa yang sehat nilainya lebih besar dari 80% kali tegangan line ke line. Sedangkan untuk arus gangguan satu fasa ke tanahnya, nilainya lebih kecil dari 25% kali arus gangguan 3 fasa. Oke, jadi dengan menggunakan data-data matriks impedansi, kita bisa memperkirakan bagaimana tegangan fasa yang sehat dan seberapa besar arus gangguan satu fasa ke tanah pada jaringan. Nah, jika penyelesaian kasus ini diminta hasil yang lebih akurat, tentunya jaringannya harus kita analisis secara menyeluruh dengan menggunakan metode komponen simetris dan analisis gangguan, atau bisa juga kita simulasikan menggunakan software seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana pengaruh bagian lain dari jaringan terhadap tegangan maupun arus jika terjadi gangguan satu fasa ke tanah pada bagian tertentu dari jaringan. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan mengenai analisis gangguan, untuk gangguan satu fasa ke tanah, ketiga jaringan urutannya dirangkai secara seri. Jadi untuk gangguan satu fasa ke tanah pada simpul atau not 1, kondisi jaringan untuk gangguan pada not 1 diperlihatkan pada gambar ini. Jadi ini merupakan jaringan urutan positif, jaringan urutan negatif, dan jaringan urutan nolnya. Dari gambar ini terlihat bahwa besarnya arus gangguan ini dipengaruhi oleh impedansi tepedin pada not 1 untuk jaringan urutan positif, jaringan urutan negatif, maupun jaringan urutan nolnya. Ingat, impedansi tepenin pada not 1 ini tentunya berkaitan dengan komponen diagonal dari matriks impedansi, dalam hal ini nilai untuk baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks impedansi. Kemudian jika kita perhatikan untuk jaringan kita ini, nilai-nilai impedansi untuk urutan positifnya sama seperti urutan negatifnya. Sedangkan untuk jaringan urutan nolnya, nilai impedansi tepeninnya di sini selain dipengaruhi oleh impedansi urutan nol, juga dipengaruhi bagaimana kondisi pentanahan netral dari jaringan.
Jika kita perhatikan untuk trafo pada bagian kiri, sisi Y-nya ini ditanahkan secara langsung, berarti bagian ini akan terhubung secara langsung ke rel pedoman. Demikian juga untuk trafo yang ada di bagian kanan, ini ditanahkan secara langsung. Nah, dari gambar jaringan urutan nolnya terlihat bahwa arus urutan nol dari gangguannya itu tidak akan mengalir melalui mesin yang ada pada bagian kiri dan juga tidak mengalir melalui mesin yang ada pada bagian kanan. Jika kita perhatikan arah arus gangguan urutan nolnya itu diperlihatkan oleh bagian pada gambar ini. Jadi arus urutan nolnya di sini hanya mengalir melalui transformator yang ada pada bagian kiri, kemudian arus urutan nol pada bagian ini akan mengalir pada transformator yang ada pada bagian kanan, kemudian mengalir menuju ke saluran. Dari gambar ini terlihat bahwa impedansi tepenin atau impedansi gangguan yang berkaitan dengan jaringan urutan nolnya ini bisa kita peroleh dengan menjumlahkan impedansi urutan nol dari saluran dijumlahkan dengan impedansi urutan nol dari trafo yang ada pada bagian kanan, kemudian hasilnya kita paralelkan dengan impedansi urutan nol dari trafo yang ada pada bagian kiri. Dan jika kita hitung, hasilnya akan sama dengan baris 1 dan kolom 1 dari matriks impedansi urutan nolnya. Jadi hasilnya adalah J0,0755. Kemudian bagaimana jika ternyata netral dari trafo yang ada pada bagian kiri ini tidak ditanahkan? Jika kita gambarkan jaringan urutannya, gambarnya diperlihatkan pada bagian berikut. Jaringan urutan positif dan negatifnya tentunya tidak akan mengalami perubahan, jadi perubahannya hanya ada pada jaringan urutan nolnya. Nah, karena netral trafo ini tidak ditanahkan, maka bagian ini akan terputus dengan rel pedoman. Selanjutnya, jika kita perhatikan impedansi gangguan, dalam hal ini impedansi tepenin yang berkaitan dengan jaringan urutan nolnya, ini tentunya hanya dipengaruhi oleh kedua impedansi ini. Dan nilainya adalah J0,5445 ditambah dengan J0,0915, yaitu sekitar J0,63. Dan jika kita bandingkan dengan kondisi di mana netral trafo ini ditanahkan secara langsung, tentunya impedansi gangguan atau impedansi tepeninnya untuk kondisi ini lebih besar dibandingkan dengan jika netralnya ini ditanahkan secara langsung. Nah, karena impedansi tepenin untuk jaringan urutan nolnya lebih besar, tentunya arus gangguan yang mengalir ini akan semakin kecil. Kemudian bagaimana jika ternyata netral trafo yang ada pada bagian kanan ini juga tidak ditanahkan? Jadi kedua netral dari trafonya ini tidak ada yang ditanahkan. Tentunya bagian jaringan urutan nolnya pada bagian ini juga akan terputus dengan rel pedoman. Dan jika kedua bagian ini terputus dengan rel pedoman, tentunya arus gangguannya tidak akan bisa mengalir. Artinya jika kedua netral trafo ini tidak ada yang ditanahkan, kemudian terjadi gangguan satu pasang ke tanah pada simpul 1, maka arus gangguannya sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana jika gangguan satu pasang ke tanahnya terjadi pada simpul atau node 2? Nah, untuk gangguan pada simpul 2, gambar jaringannya diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, dari gambar jaringan urutan nolnya ini terlihat bahwa arus gangguan urutan nolnya hanya akan mengalir melalui pentanahan netral dari mesin 3, kemudian mengalir melalui impedansi urutan nol dari mesin 3. Jadi arus gangguan urutan nolnya ini tidak akan mengalir melalui mesin 2, juga tidak akan mengalir melalui transformator
saluran maupun transformator yang ada pada bagian kiri. Nah, seberapa besar arus gangguannya? Selain dipengaruhi oleh impedansi tepenin dari jaringan urutan negatif dan jaringan urutan positifnya, besar arus gangguannya juga dipengaruhi oleh impedansi tepenin dari jaringan urutan nolnya. Dan di gambar ini terlihat bahwa impedansi tepenin atau impedansi gangguan untuk jaringan urutan nolnya merupakan jumlah dari kedua impedansi ini. Jadi J1,89 ditambah dengan J0,0686 dan hasilnya adalah J1,9586. Nah, jika ternyata arus gangguan yang mengalir di sini tidak sesuai dengan yang diharapkan, anggaplah nilai arus gangguannya lebih besar dari nilai yang ditetapkan. Tentunya untuk memperkecil arus gangguan ini bisa kita lakukan dengan memperbesar impedansi pentanahan netral dari mesin 3. Kemudian jika ternyata mesin 2 ini netralnya juga ditanahkan, tentunya bagian ini akan terhubung ke impedansi pentanahan netral dari mesin 2, kemudian terhubung ke rel pedoman. Dan arus gangguan urutan nolnya juga akan bisa mengalir melalui mesin 2. Dan jika kita perhatikan rangkaiannya, jika netral mesin 2 tadi juga ditanahkan, tentunya impedansi tepenin atau impedansi gangguan yang berkaitan dengan jaringan urutan nolnya adalah bagian ini paralel dengan bagian ini. Dan hasilnya tentunya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi di mana netral dari mesin 2 ini tidak ditanahkan. Oke, jadi jika mesin 2 netralnya juga ditanahkan, maka impedansi tepenin atau impedansi gangguan yang berkaitan dengan jaringan urutan nolnya ini akan semakin kecil. Tentunya arus gangguan yang mengalir juga akan semakin besar. Nah, dari pembahasan kita ini tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa pentanahan netral maupun nilai impedansi pentanahan netral pada bagian-bagian jaringan itu akan mempengaruhi seberapa besar arus gangguan yang mengalir. Dan kondisi pentanahan netral yang dipilih maupun impedansi pentanahan netral pada suatu bagian itu tidak hanya berpengaruh pada bagian tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi bagian-bagian lain dari jaringan. Kemudian ingat, selain arus gangguan, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi dari tegangan pasa-pasa yang sehat atau yang tidak terganggu. Oke, di bagian ini kita akan membahas bagaimana prosedur penentuan impedansi pentanahan agar faktor pentanahannya maupun kelas pentanahannya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Langkah pertama, kita pilih nilai impedansi untuk estimasi pentanahan pada titik netral yang akan ditanahkan. Langkah berikutnya, kita gambarkan jaringan urutannya. Kemudian berdasarkan gambar jaringan urutan dan impedansi-impedansinya, kita bentuk matriks admitansi urutannya. Langkah berikutnya, kita inverskan matriks admitansi urutannya untuk memperoleh matriks impedansinya. Nah, berdasarkan nilai-nilai impedansi urutan positif dan impedansi urutan nolnya, kita bisa memeriksa apakah persyaratan mengenai faktor pentanahan atau kelas pentanahan telah terpenuhi. Nah, pemeriksaan faktor pentanahan maupun kelas pentanahan ini sebaiknya kita lakukan pada setiap simpul atau bus dari jaringan kita. Dan jika ternyata persyaratan kelas pentanahan maupun faktor pentanahannya tadi tidak dapat terpenuhi pada setiap simpul atau setiap bus dari jaringan, maka sebaiknya kita lakukan perubahan pentanahan sehingga akan lebih banyak simpul atau bus dari jaringan kita yang memenuhi persyaratan faktor pentanahan maupun kelas pentanahan yang ditetapkan.
Oke, kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Di bagian ini kita akan menggunakan software untuk mensimulasikan seberapa besar tegangan fasa yang sehat serta arus gangguan jika terjadi gangguan pada simpul 1 maupun simpul 2. Oke, software yang akan kita gunakan adalah software ETA. Kemudian bagaimana cara menggambarkan diagram satu garis maupun menginputkan data-data jaringannya, ini silakan Anda telah kembali video kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di bagian ini sudah kita gambarkan diagram satu garisnya. Kemudian pentanahan netral maupun nilai impedansi pentanahan netralnya di sini juga sudah kita inputkan sesuai dengan kasus kita tadi. Jika kita perhatikan untuk mesin nomor 2 dihubung Y dan netralnya tidak ditanahkan, sedangkan untuk mesin nomor 3 dihubung Y dan ditanahkan melalui reaktor, nilai impedansi pentanahannya itu sekitar 0,4 ohm. Nah, nilai impedansi pentanahan sebesar 0,4 ohm ini bisa kita peroleh sesuai dengan data kita tadi. Nah, nilai reaktor pentanahan dari mesin 3 dalam per unit adalah J0,63. Dan untuk memperolehnya dalam ohm, tentunya langkah pertama kita harus cari dulu berapa impedansi dasar pada bagian ini. Nah, impedansi dasar pada bagian ini tentunya bisa kita peroleh berdasarkan dasar daya sebesar 300 MPa dan dasar tegangan sebesar 13,8 kP. Setelah kita peroleh impedansi dasar pada bagian ini, kemudian kita kalikan dengan J0,63 untuk memperoleh reaktansi pentanahan dari mesin 3 dalam ohm. Dan diperoleh hasil sebesar 0,399 atau sekitar 0,4 ohm. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, kita atur dulu lokasi gangguannya, yaitu melalui bagian study case-nya. Nah, untuk penentuan lokasi gangguan bisa saja di sini kita buat secara bersamaan pada simpul atau bus 1, kemudian bus 2, tetapi di sini kita akan melihatnya khusus pada bus 2 saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasil yang ditunjukkan di sini sepertinya untuk gangguan 3 fasa, sementara analisis kita ini berkaitan dengan gangguan 1 fasa ke tanah. Nah, untuk mengubahnya bisa kita lakukan melalui bagian ini. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa arus gangguan total untuk gangguan pada bus 2 sebesar 16,35 kA, kemudian tegangan fasa yang sehat yaitu sebesar 157%. Kemudian jika hasil yang kita peroleh di sini kita bandingkan dengan perkiraan kita tadi, yang pertama untuk faktor pentanahannya sesuai dengan hasil yang kita peroleh untuk bus 2, ini pentanahannya merupakan high inductance dan perkiraan untuk faktor pentanahannya lebih besar dari 80%. Nah, tegangan fasa yang sehat yang kita peroleh di sini adalah 157,91%. Dan jika kita hitung faktor pentanahannya, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu tegangan fasa ke netral dari fasa yang sehat, yaitu 157 dikali dengan dasar tegangan fasa ke netralnya, diperoleh hasil 12,51 kP. Jadi jika terjadi gangguan pada bus 2, tegangan fasa ke netral dari fasa yang sehat itu sebesar 12,51 kP. Kemudian sesuai dengan definisi faktor pentanahan,
yaitu tegangan fase ke netral dari fase yang sehat dibagi dengan tegangan antar saluran atau tegangan fase ke fase. Nah, untuk jaringan kita ini tegangan fase ke fasanya tentunya 13,8 kV dan diperoleh hasil faktor pentanahannya sebesar 90,6%. Dan hasil ini sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada slide sebelumnya tadi, bahwa faktor pentanahan untuk bus 2 ini karena merupakan high inductance, maka faktor pentanahannya lebih besar dari 80%. Dalam hal ini faktor pentanahan yang kita peroleh adalah 90,6%. Kemudian untuk arus gangguannya, hasil yang kita peroleh di sini adalah 16,35 kA dan nilainya ini harus kita bandingkan dengan arus gangguan 3 fasanya. Oke, berarti kita cari terlebih dahulu untuk arus gangguan 3 fasanya. Kita tampilkan untuk gangguan 3 fasanya. Diperoleh arus gangguan 3 fasanya adalah 91 kA. Dan untuk bus 2, karena di sini pentanahannya merupakan high inductance, sesuai dengan tabel yang sudah kita bahas tadi. Jika kita lihat kembali tabelnya, untuk kelas pentanahan high inductance, maka persentase arus gangguan 1 fasanya kurang dari 25% kali arus gangguan 3 fasa. Jadi arus gangguan 1 fasa kurang dari 25% kali arus gangguan 3 fasa. Dan jika kita hitung untuk jaringan kita, arus gangguan 3 fasanya tadi 91 kA, arus gangguan 1 fasanya 16 kA, berarti persentase arus gangguan 1 fasa terhadap arus gangguan 3 fasanya ini 17,5%. Dan hasil ini juga sesuai dengan yang kita peroleh tadi, bahwa arus gangguan 1 fasanya itu kurang dari 25% kali arus gangguan 3 fasa. Dalam hal ini arus gangguan 1 fasa kita ini hanya 17,5% dari arus gangguan 3 fasa. Nah, untuk gangguan pada bus 2, jika kita tinjau tegangan fasa yang sehat, di sini nilainya 157,91%, atau sesuai dengan perhitungan kita tadi, faktor pentanahannya lebih besar dari 80%, yaitu sebesar 90%. Jadi jika saluran pada bus 2 ini terhubung dengan arrestor, maka tegangan pengenal arrestornya ini harus lebih besar dari 90% kali tegangan antar saluran atau tegangan line ke line. Nah, jika seandainya tegangan fasa yang sehat ini akan kita perkecil nilainya, hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara memperkecil impedansi pentanahan netral dari mesin 3. Tetapi ingat, dengan memperkecil pentanahan netral tersebut tentunya akan memperbesar arus gangguan 1 fasa yang terjadi. Oke, coba kita perkecil impedansi pentanahannya. Anggaplah di sini sebesar 0,2 ohm. Terlihat bahwa tegangan fasa yang sehatnya akan semakin kecil. Tetapi tentunya arus gangguannya akan semakin besar. Kemudian jika kita tinjau trafo yang ada pada bagian kanan ini, nilai pentanahan netral dari trafo ini tentunya tidak akan mempengaruhi arus gangguan maupun tegangan fasa yang sehat jika gangguannya terjadi pada bus 2. Oke, kita lihat kembali jaringan urutan nolnya yang sudah kita bahas tadi. Dan dari gambar jaringan urutan nolnya ini terlihat bahwa arus urutan nolnya ini tidak akan bisa mengalir melalui bagian transformator. Dengan demikian, seberapapun nilai pentanahan netral dari trafo ini tidak akan mempengaruhi arus gangguan maupun tegangan fasa yang sehat jika gangguannya terjadi pada simpul atau bus 2. Oke, coba kita ubah nilai impedansi pentanahan netral trafo pada bagian ini.
Oke, awalnya netralnya ditanahkan secara solid, artinya impedansinya sama dengan 0, dan hasil yang diberikan tegangan fase yang sehatnya yaitu 147 dan arus gangguannya 27,73 kA. Sekarang kita ubah pentanahannya dengan menggunakan reaktor, kemudian anggaplah impedansi pentanahannya sebesar 1000 ohm. Kita bandingkan hasilnya dengan bagian ini. Oke, dari hasil ini terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan hasil. Oke, jadi untuk jaringan kita ini, jika gangguannya terjadi pada bus tua, maka nilai pentana netral dari trafo pada bagian ini itu tidak akan memberikan pengaruh. Nah, berdasarkan gambar jaringan urutan nolnya, pentana netral trafo ini akan berpengaruh jika gangguannya terjadi pada simpul ini, kemudian gangguannya terjadi pada saluran, atau jika gangguannya terjadi pada bus 1. Kemudian untuk kondisi tegangan fase yang sehat maupun besarnya arus gangguan jika gangguannya terjadi pada bus 1, hal ini silakan Anda lanjutkan simulasinya. Oke, demikian pembahasan kita tadi mengenai pentanahan netral dari suatu jaringan. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama, pada suatu sistem di mana pentanahan netralnya memiliki impedansi yang tinggi, maka arus gangguannya relatif kecil, tetapi tegangan fase ke netral dari fase yang sehat bisa jadi akan melebihi tegangan antar salurannya. Sedangkan untuk sistem yang ditanahkan, terutama jika pentanahannya secara solid, maka arus gangguannya relatif sangat besar, tetapi nilai tegangan fase yang sehat tidak akan menjadi terlalu besar. Nah, jika arus gangguan satu fase ke tanah yang terjadi nilainya terlalu besar, tentunya hal ini berbahaya bagi peralatan-peralatan yang ada pada jaringan. Demikian juga, jika tegangan fase yang sehat nilainya terlalu besar, hal ini akan berpengaruh terhadap isolator dari peralatan. Selain itu, jika tegangan fase netral dari fase yang sehat nilainya terlalu besar, hal ini akan menyebabkan tegangan pengenal arrester yang harus kita gunakan juga nilainya relatif besar. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kerja dari relay proteksi. Jika arus gangguan yang terjadi relatif terlalu kecil, hal ini bisa mengakibatkan relay proteksi tidak bisa mendeteksi gangguan yang terjadi. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai arus gangguan dan berapa nilai tegangan fase yang sehat, maka jaringannya harus kita analisis berdasarkan konsep analisis gangguan satu fase ke tanah, yaitu dengan menggunakan komponen simetris. Tetapi arus gangguan maupun tegangan fase yang sehat tadi, nilainya bisa kita perkirakan berdasarkan data matriks impedansi urutan positif dan matriks impedansi urutan nolnya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pentanahan netral. Semoga bermanfaat.